coba kan memang menguji kereta ini layak operasi atau tidak. Semua sudah diuji dan yang Trainset 29 ini akan diuji malam harinya untuk mendapatkan sertifikasi layak operasi. Tetapi kemudian harus diparkir atau di stabling. Nah, pada saat proses parkir inilah ada kejadian yang tidak kita kehendaki bersama. Sampai saat ini, setelah masinisnya sudah benar-benar sadar dan sudah sehat bisa diwawancara, indikasinya masih tetap adanya human error. Tetapi kereta saat ini sudah bisa dievakuasi, kemungkinan malam nanti akan dikirim ke Madiun, sampai Madiun mungkin hari Kamis, tim KNKT akan bergerak di hari Jumat untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Oke, setelah diwawancara dari keterangan masinisnya seperti apa penjelasannya kalau dari sisi yang dialami langsung oleh masinisnya? Ya memang masinisnya terkesan agak tidak konsentrasi pada saat itu dan memang tidak melakukan pengereman. Tetapi kami tidak bisa percaya begitu saja kepada masinis. Kami tetap harus melihat black box-nya kereta untuk meyakinkan apakah benar tidak terjadi proses yang seperti diceritakan oleh masinis. Untuk memastikannya itu akan seperti apa tahapannya, Pak Agung? Jadi di kereta itu ada sistem CCTV, ada perekaman video, perekaman gambar. Yang kedua adalah perekaman semua aktivitas yang terjadi di kereta. Apakah masinis menarik handle rem, ataukah masinis malah menaikkan kecepatan, ataukah masinis sedang menekan tombol emergency. Semuanya akan terikut dan kita akan lihat apakah sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Kami tidak berani membongkar itu sendiri, kami tetap harus menunggu kehadiran KNKT untuk melihatnya. Oke, tapi untuk kemungkinan terbesarnya ini memang murni ketidakkonsentrasian dari masinisnya karena memang tidak melihat ada kereta yang stabling tadi atau parkir sehingga lansirnya terlalu cepat atau bagaimana? Sampai saat ini indikasinya masih seperti itu. Dari satu sisi ya, saya harap nanti KNKT bisa lebih fair dan bisa lebih mendalam untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Oke, jadi memang butuh bantuan KNKT juga ya untuk bisa memastikannya lagi apa yang benar-benar terjadi. Tapi kalau kita lihat dari operasional LRT yang lainnya gitu Pak, atau mungkin mirip-mirip gitu ya dengan kereta atau KRL biasa, biasanya tuh untuk proses lansirnya ini berapa lama sih waktunya yang idealnya Pak, sehingga tidak terlalu cepat dan menimbulkan kecelakaan seperti kemarin? Jadi kalau di kereta itu ada yang namanya kecepatan untuk lansir. Biasanya kecepatannya maksimum 5 km per jam. Tetapi rata-rata di 3 km per jam untuk bisa mendekati kereta yang lain. Oke, artinya kemungkinan kemarin melebihi batas kecepatan normal itu ya, sehingga akhirnya terlalu cepat lansir dan mengalami tabrakan. Kita ke Pak Aditya terlebih dahulu, bagaimana Pak Aditya tanggapannya melihat LRT, proyek strategis nasional yang juga menjadi perhatian publik dan dinanti-nantikan pastinya karena ini menjadi salah satu solusi nih untuk kemacetan di DKI Jakarta, tapi ternyata baru uji coba mengalami tabrakan. Seperti apa Pak Aditya? Ya Mbak Eksis, sebetulnya kalau tadi disebutkan Pak Agung Sedayu ya, dalam rangka uji coba itu kan memang untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya mungkin masih belum smooth, mengidentifikasi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sebetulnya wajar kalau dalam uji coba ada banyak hal yang memang masih perlu diimprove. Hanya kemarin yang menjadi headline, kenapa menjadi headline dan perhatian masyarakat, terutama karena satu, terjadinya insiden itu di kawasan publik ya, walaupun jalurnya jalur LRT, tapi kan memang bisa disaksikan dengan mudah di masyarakat ya, karena terletak di samping jalan tol, posisinya ada di atas, sehingga itu menarik perhatian publik. Yang kedua adalah tingkat fatalitasnya, karena sampai terjadi tabrakan yang menurut saya memang tingkat fatalitasnya tinggi, sampai 2 keretanya dalam kondisi yang memang sampai bertumburan dengan keras. Nah itu memang suatu warning juga bahwa seharusnya memang hal tersebut tidak terjadi ya. Kalau memang terjadi hal-hal yang dalam uji coba memang terjadi hal-hal yang tidak direncanakan atau belum sesuai dengan prediksi sih, mestinya memang tidak sampai dengan fatalitas seperti itu. Tapi mungkin yang menurut
pandangan saya sebetulnya memang kejadian kemarin itu terjadi karena memang uji cobanya bersifat uji coba yang mandiri, Mbak Eksis. Uji coba mandiri itu artinya bahwa uji coba tersebut melibatkan sarana kereta api LRT itu sendiri tanpa diintegrasikan dengan sistem infrastruktur, misalnya sistem persinyalan, sistem kendali terpusat, sistem perweselan atau pemindah jalur, sehingga benar-benar murni mengendalikan dari faktor manusia, dalam hal ini faktor masinis. Karena nanti kalau LRT ini kan juga bisa dikendalikan dengan sistem terpusat ya Mbak ya. Nah, karena dengan sistem mandiri maka akan sangat tergantung pada dua hal. Satu, faktor sarana, dua, faktor manusia Mbak Eksis. Artinya kalau terjadi suatu insiden bisa terjadi karena satu, faktor sarananya, apakah ada yang malfungsi di dalam sistem operasinya misalnya, atau yang kedua tadi yang sudah mengerucutnya adalah faktor manusia.